Pujilah namamu Yesus Kristus. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Sehingga setiap kami yang hidup, kami percaya kami mengalami tiang awan dan tiang api Tuhan. Perjalanan anak Tuhan mengalami laut terbelah. Kami percaya orang benar dimanapun dia berada, setiap langkahnya mengalami mujizat Tuhan. Sebab kami berpengharapan kepadamu Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang berbeban kami mengalami Tuhan. Dan hidup kami dimenangkan. Kami rindu Tuhan, tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga benih ilahi firman Tuhan itu bisa jatuh di sana. Sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh. Dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan, berbuah nyata bagi Kristus. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan kami roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Engkau dengan benar. Sehingga menyatakan mata hati kami terang. Sehingga kami boleh mengerti pengharapan apa yang di dalam-Mu. Dan kami boleh mengalami kuasa kedahsyatan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, setiap kita yang menerima, siap menerima tuntunan Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Suatu kehormatan yang luar biasa, saya diizinkan melayani di GBI Kebun Jeruk. Terima kasih banyak untuk setiap Bapak Ibu semuanya. Saya Pastor Sandi Nugroho, dulu pernah ikut Indonesian Idol Angkatan Regina dan Sean tahun 2012. Dan saya bersyukur ikut Idol, saya tidak menang Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu tertawa, tapi saya percaya anak Tuhan harus bersyukur dalam segala hal. Dan puji Tuhan saya pulang 8 besar. Kenapa saya pulang 8 besar? Karena di Alkitab tercatat di kapal itu hanya 8 orang diselamatkan dan salah satunya saya. Jangan bilang amin, itu ngawur. Tapi saya percaya siapapun yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah diselamatkan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah yakin diselamatkan? Boleh angkat tanganmu. Amin, haleluya. Saudara, kalau kita berani ke mall harusnya berani ke gereja Bapak Ibu. Kita berani ke pasar, harusnya berani ke gereja. Kami berjuang untuk terus ibadah onsite dari awal pandemi sampai hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ibadah itu adalah perintah dari Tuhan. Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan jaminan daripada Tuhan berkata, aku akan menjauhkan engkau dari segala penyakit. Amin Bapak Ibu. Ya, tapi pagi ini saya akan berbicara supaya Bapak Ibu menerima berkat yang full dari Tuhan. Saya percaya Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk memberikan mereka hidup hidup yang berkelimpahan. Sebelum Tuhan mempercayakan kita berkat jasmani yang berlimpah, tentu kita harus memiliki kekayaan rohani. Amin Bapak Ibu. Makanya di tengah pandemi ini Bapak Ibu, saya percaya ini bukan lagi pertengahan pandemi, tetapi ini sudah endemi. Anak Tuhan harus mengimani sudah endemi. Sebab vaksin kita adalah bilur darah Yesus. Apalagi yang perlu ditakutkan? Orang percaya itu pejamkan mata di dunia, buka mata di surga. Tinggal ciluba. Sebab Yesus sudah bekerja di atas kayu salib, apalagi yang kita takutkan? Bukankah nanti melayani Allah Bapa di surga itu lebih kita nantikan? Amin Bapak Ibu. Dunia ini sementara. Tapi Yesus kita adalah harta yang berharga dalam hidup kita. Saudara, mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Saya rindu Bapak Ibu, berkat yang berlimpah itu tentu ada penyekat. Ya, dan penyekat itu kita harus singkirkan Bapak Ibu. Penyekat-penyekat rohani. Sebab di masa-masa ini banyak sekali orang bukan hanya sakit badannya, tapi sakit jiwanya Bapak Ibu. Mentalnya sakit. Ada yang usaha tadinya diberkati luar biasa, saudara bisa bikin skema, saudara bisa bikin KPR, saudara bisa kredit ini segala macam. Tapi di tengah pandemi ini tiba-tiba nggak bisa tertutupi semuanya. Sehingga banyak sekarang orang yang jiwanya itu tertekan. Tentu hari ini bagaimana kita bisa menyingkirkan penyekat rohani itu. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyiapkan berkat yang besar. Amin Bapak Ibu. Orang benar pasti berkatnya benar. Dan orang benar pasti dikejar berkat. Katakan samping kanan kirimu, jangan takut. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Saudara, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Boleh next. Firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan,
dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara perhatikan baik-baik, katakan bersama saya, berkat dari Tuhan. Saudara, kalau berkat dari dunia nggak bisa dikatakan berkat, tapi berkat dari Tuhan itu kekal. Nggak ada satupun yang bisa ambil. Apa yang Allah sudah sediakan buat saudara, apa yang Allah yang sudah sediakan buat saudara, nggak ada satupun yang bisa ambil Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata jika Tuhan sudah membuka pintu, nggak ada satupun yang bisa menutupnya. Itu adalah janji Tuhan. Ayat 5 berkata, dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyenangkan dia dan mencari wajahmu, ya Allah, Yakub, Selah. Next, perhatikan baik-baik. Saudara, Tuhan mau dalam masa-masa ini kita menjaga hati kita tetap memiliki hati nurani yang murni. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat Bapak Ibu, sukses dari Tuhan itu selalu ditentukan dari hati. Kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 8 ayat 2 dan 3, uniknya Allah Bapa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan uniknya waktu mereka sudah menyeberang Laut Teberau Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan membawa mereka bukan langsung menuju tanah Kanaan. Bukan seperti merebut tembok Yeriko, kota Yeriko, tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan bawa mereka muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Sedangkan kalau berjalan saja mungkin bisa sekitar 7-8 hari kalau cepat Bapak Ibu. Tapi bayangkan jutaan orang waktu itu, jadi sehingga cukup lama. Tapi perhatikan kenapa 40 tahun? Perhatikan ayat 2, Ulangan 8 ayat 2-3 berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Katakan bersama saya, apa yang ada dalam hati saya itu penting sekali di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Kadang kita nggak ngerti Bapak Ibu. Kan saya nggak ngomong aneh-aneh, tapi hati saudara sudah mulai aneh-aneh. Hati saudara sudah mulai nggak benar. Jadi jangan pernah berpikir saudara akan menerima berkat yang benar dari Tuhan. Kalau hati kita benar, artinya hatinya besar. Amin Bapak Ibu. Kalau hatinya besar, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar dalam hidup kita. Kalau saudara bertanya, pastor saya nggak ngerti Tuhan maunya apa. Kita ini manusia, otak kita terbatas hanya sebesar bakpao Bapak Ibu. Ya, bahkan Bapak Ibu boleh sekolah teologi S1, S2, S3. Samsung sekarang S berapa Bapak Ibu? S22 atau 21 ya. Jadi masih jauh banget. Kalau kita berasa kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengilmukan. Teologi kan ilmu tentang Tuhan. Manusia berusaha mencari tahu tentang Tuhan tetap terbatas. Justru orang yang semakin kenal Tuhan, semakin tinggi tingkat pengenalan Tuhan dalam hidupnya. Belajar dari Tuhan, semakin rendah hati dan lemah lembut. Saya melihat ketua sinode kita, Pak Rubin Adi Abraham, punya gelar begitu banyak. Tapi nggak pernah dipakai dalam gelarnya. Dia cukup pendeta atau pastor Rubin Adi Abraham. Nggak ribet, orangnya sederhana Bapak Ibu. Saya melihat juga orang tua rohani kami Pak Wiryo, sederhana orangnya. Dia harusnya bisa menerima berkat yang besar, tetapi dia bagikan kepada hamba-hamba Tuhan, cabang-cabang yang kecil, mensupport dan menolong mereka. Supaya pelayanan bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu, dalam pelayanan ini bukan bagaimana kita jadi hamba Tuhan, lalu bagaimana kita kaya raya. Tahun 2012 saya keluar Idol, saya sekolah Alkitab di Seminari Bethel. Lalu saya belajar diizinkan Tuhan untuk menjadi misionari. Saya waktu itu masih pulang pergi karena saya ambil block teaching sehingga kuliahnya nggak terlalu terlalu lama gitu Bapak Ibu. Lalu Tuhan izinkan saya ke Singapura, lalu Tuhan izinkan saya merintis di Kuala Lumpur. Bapak Ibu, saya terus diingatkan oleh gembala saya, pembina saya, bahwa dia selalu berkata bahwa gembala itu dihidupi oleh gereja. Tetapi misionari itu menghidupi jemaat. Sehingga di tahun 2017 saya merintis di daerah Raja Wali Selatan 1, Gunung Sahari. Sehingga puji Tuhan sampai hari ini saya selalu gak pernah mau jadi gembala Bapak Ibu. Karena jadi gembala itu gak enak. Pakai jas bagus dibilang ambil duit perpuluhan, duit persembahan, naik mobil bagus. Pokoknya jemaat tuh curiga terus. Karena kita ini seperti ikan yang ada di dalam akuarium Bapak Ibu.
Sehingga Bapak Ibu, saya terus berpikir Tuhan bagaimana melayani Tuhan yang menguntungkan Tuhan. Sehingga saya komit bersama dengan istri karena jemaat kami mayoritas adalah orang-orang marginal, menengah ke bawah. Sehingga sampai Tuhan datang kedua kali lah saya bilang sama istri, ayo toh juga setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita minister terus dan kita mesti dukung pelayanan ini. Udah kita komit aja sama Tuhan. Gak usah ambil perpuluhan, gak usah ambil persembahan. Kita tulus sama Tuhan, punya motivasi yang benar. Pelayanan bukan cari berkat, pelayanan menjadi berkat. Dan waktu motivasinya benar Bapak Ibu, hatinya mulai benar bahwa gereja itu dikembalikan menjadi milik Tuhan, minusnya berkurang. Justru malah di kondisi pandemi ini plus ratusan juta. Dan baru membeli tanah 600 meter, 665 meter, dan sudah dibangun sampai dicor lantai 3. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Saya mau ajak saudara begini, Tuhan itu lihat hati yang benar, baru Tuhan menyediakan fasilitas. Kalau hati saudara tidak benar, jangan berharap fasilitas dari Tuhan. Benahi, boleh Pak main keyboard? Sorry. Saya ingat banget lagu Pak Niko ini, saya diberkati luar biasa waktu Symphony Worship mulai menyanyikan lagu ini dan mengaransemen lebih muda, lebih fresh. Bapak Ibu boleh G Pak? G. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan ku nyanyi, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. So perhatikan baik-baik. Kalau kita sedang falling in love with someone, dengan seseorang, kita pasti lupa segalanya. Kalau saudara sudah jatuh cinta sama Tuhan, saya percaya nggak ada satupun dunia yang bisa melekat dalam hati saudara. Sehingga saudara akan fokus sama Tuhan. Seperti Pak Niko, sehari berdoa 7 kali Bapak Ibu. Seperti Daud, menjaga hadirat Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara sudah falling in love sama Tuhan, saudara nggak akan biarkan dirimu jatuh dalam dosa. Saudara akan bertobat. Bertobat yang pertama, meninggalkan segala dosa. Yang kedua, berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup hanya dalam kebenaran. Katakan bersama saya, Tuhan hanya melihat hati. Ya, perhatikan baik-baik. Sikap hati yang benar akan membuat Tuhan bekerja dengan dahsyat, Bapak Ibu. Contohnya, siapa Yusuf? Dia adalah anak yang paling disayang bapaknya. Dia diberikan yang terbaik, kakak-kakaknya iri. Lalu waktu menyusul kakak-kakaknya untuk mengembalakan domba, tiba-tiba mau dibunuh, diselamatkan Ruben, dimasukkan dalam lubang sumur, dijual ke Mesir, dijual ke Potifar. Dan firman Tuhan berkata, karena Allah menyertai di Yusuf, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Saudara perhatikan baik-baik, saya belajar Bapak Ibu, Yusuf masuk ke Potifar, itu umurnya sangat muda. Dan dia menjadi Perdana Menteri di umur hampir 40 tahun. Saudara bisa bayangkan berapa lama dia ada di penjara. Tetapi seorang anak yang dimanja tiba-tiba jadi budak, tentu harus berubah. Kalau nggak berubah, dia akan menderita Bapak Ibu. Banyak dari setiap kita mau ikut Tuhan, tapi kita nggak mau berubah. Kita nggak mau menderita, pokoknya maunya yang enak aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Matius 3:10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti ditebang dan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Udah syarat jadi anak Tuhan harus berbuah. Dan firman Tuhan juga berkata, dirikanlah rumah di atas batu karang. Bapak Ibu, supaya ada angin, badai, topan, rumah itu tetap kokoh. Tuhan mempersiapkan kita untuk sanggup menghadapi badai. Nah, ada yang bilang amin. Tuhan mempersiapkan kita untuk siap menghadapi gelombang yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya, perhatikan baik-baik. Yusuf Bapak Ibu, tiba-tiba tuh
dia ketemu juru roti, juru minum, lalu ditafsirkan mimpinya, dilupakan sekian tahun oleh juru salah satu itu. Dan tiba-tiba Potifar mimpi, gak ada satupun yang tahu. Tiba-tiba Yusuf bisa menafsirkan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Potifar Firaun mempercayakan dia menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Dan tiba-tiba Bapak Ibu ujuk-ujuk dalam kondisi krisis, kakak-kakaknya datang ke sana. Kalau hatinya tidak benar, dia akan balas dendam, membuat kakak-kakaknya jadi budak. Tapi karena hatinya benar, dia berkata, memang engkau telah mereka-rekakan suatu hal yang jahat kepadaku. Tetapi berbeda dengan Tuhan, mereka rekakan suatu yang baik untuk memelihara bangsa yang besar. Tuhan selalu pakai orang yang hatinya benar, Bapak Ibu. Yosua, siapa Yosua? Yosua adalah seorang pembantunya Musa, bujangnya Musa. Musa adalah nabi yang besar, tapi kenapa Yosua diperhitungkan oleh Tuhan? Kenapa Yosua diperhitungkan oleh Tuhan? Musa mengutus 12 pengintai, 10 datang dengan kabar yang buruk. Bangsa itu besar, kita bisa ditelan. Bangsa itu raksasa, kita bisa ditelan habis, kita akan dikalahkan. Tapi Yosua dan Kaleb datang, bangsa itu memang besar, tapi Allah yang kita sembah lebih besar daripada bangsa itu. Dan saat itu juga Yosua diperhitungkan oleh Tuhan. Kita boleh kecil, tapi hati kita harus benar di mata Tuhan. Dan saudara akan lihat, selama hatimu benar, Tuhan akan mempromosikan saudara. Amin Bapak Ibu. Orang boleh sekolah teologi ya, tapi kalau karakternya buruk, tidak mungkin dipakai gereja. Tapi ada orang yang tidak sekolah teologi ya, tapi karakternya baik, bertanggung jawab, punya integritas yang luar biasa. Ini yang bisa dipilih untuk menjadi pemimpin di masa depan. Amin Bapak Ibu. Sebab kita mencari hati, kita melihat buah, dan Tuhan memperhitungkan sikap hati yang benar dalam hidup kita. Katakan bersama saya nggak perlu takut. Selama sikap hati saya benar, saya akan dipromosikan oleh Tuhan. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau hatinya tidak benar, Bapak Ibu, saya percaya dia terbakar dalam dapur api. Tapi karena hatinya benar, ada Tuhan menampakkan diri di sana. Sehingga tidak ada satupun lidah api yang bisa menjilat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel, Bapak Ibu, sudah dilarang, tetap dia berdoa sehari 3 kali. Lalu dijebloskan dalam lubang singa. Coba kalau dia nggak setia, Bapak Ibu. Masalah doa kan gak ada yang tahu. Betul gak Bapak Ibu? Itu kepribadianmu dengan Tuhan. Saudara ada lagu, boleh G Pak. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Kalau kita berdoa, kasih waktu buat dengar Tuhan. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang membutuhkan. Saudara, lagu ini unik tadi. Sungguh indah Kau Tuhan. Waktu kita nyanyi lagu ini, kira-kira hidup kita sudah indah belum Bapak Ibu? Kadang-kadang belum. Tapi apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, pasti kita terjadi. Amin Bapak Ibu. Saudara yakini aja. Dan juga tadi kita tahu bahwa sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ya, Engkau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Saudara minta maaf. Luka
Di luar sana kalau kita ditipu orang yang mungkin bukan Kristen, kita bisa cepat pulih. Tapi kalau kita ditipu orang yang sesama Kristen, wah lukanya itu membekas Bapak Ibu. Apalagi sesama teman pelayan Tuhan, lukanya membekas Bapak Ibu. Dan itu sangat sulit sekali untuk kita bisa sembuh. Makanya luka dalam pelayanan, luka dalam dunia tidak bisa disembuhkan oleh manusia lain. Luka itu hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga waktu kita terluka, jaga baik mulut kita. Jangan sampai bicara sama orang lain. Dan berlutut bicara sama Tuhan. Nah, waktu saudara bicara sama Tuhan, waktu saudara terluka, saudara akan melihat luka saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saudara tentu banyak melihat orang pelayanan tiba-tiba ngomongin gereja A yang jelek, gembala A yang jelek, B, semua dia bicara sesuatu yang jelek. Kenapa? Karena dia belum dipulihkan Bapak Ibu. Makanya kalau hati kita nggak benar, bagaimana Tuhan mau pakai kita? Contohnya begini, Tuhan berkata, jika engkau mengampuni orang lain, Bapa akan mengampunimu juga. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita mau menerima berkat yang besar, berkat yang sempurna dari Bapa, kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, berarti Bapa tidak mengampuni kita. Dan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, lalu kita berharap keselamatan yang utuh dalam hidup kita, tidak bisa. Firman-Nya udah berkata, kalau saudara tidak mengampuni orang lain, Bapa tidak bisa mengampuni kita. Itu juga bicara hati Bapak Ibu. Jangan biarkan kepahitan, kebencian ada dalam hidup kita. Lalu kita masih melayani Tuhan dengan hati yang seperti itu. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan berkata, jika engkau mau berikan persembahan, berdamai dulu dengan sahabatmu, baru engkau bisa memberikan persembahanmu. Tuhan berkata, saudaramu berdamai dulu. Mari Bapak Ibu, milikilah hati yang benar dan percayalah, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar dalam hidupmu. Yang percaya katakan, amin. Jadi saya percaya begini, goal dari perjalanan hidup kita itu adalah apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Dan perhatikan, Tuhan selalu memberkati dan memakai orang yang hatinya sudah siap dan juga benar. Katakan bersama saya, hati saya harus besar. Hati yang kecil seperti apa Pastor Sandi? Hati yang kecil seperti ini. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini namanya manusia repot. Hidupnya sudah repot, ditambahin kerepotan sendiri. Coba selidiki baik-baik, uji baik-baik Bapak Ibu. Yang bikin susah hidup kita, itu diri kita sendiri. Waktu kita membenci orang lain, yang tidak bisa tidur siapa Bapak Ibu? Orang lain atau saudara? Saudara sendiri. Orang yang saudara benci tidurnya ngorok bahkan ngiler Bapak Ibu. Kita yang tidak bisa tidur. Siapa yang rugi? Kita yang rugi, kita yang bikin. Lebih baik hidup dalam pengampunan Tuhan dan murah mengampuni. Maka sekalipun saudara dibenci orang, saudara akan tetap tersenyum. Aku mengampuni dia Bapak. Amin Bapak Ibu. Lidah setiap perkataan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kutuk bagi orang lain, dan juga menjadi kutuk dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata apa? Hidup dan mati seseorang ditentukan oleh lidah. Mari Bapak Ibu, hati kita benahi supaya Tuhan terus memakai kita dengan luar biasa. Amin. Kita pelayanan mimbar bisa memberikan suatu karisma yang luar biasa. Tetapi karakterlah yang membuat kita tetap dipakai Tuhan dengan setia dan juga utuh. Jadi terus milikilah karakter yang seperti Kristus, lemah lembut dan juga rendah hati. Saudara, yang kedua, Tuhan mau kita menjaga perbuatan kita tetap bersih. Ingat baik-baik, hidup yang benar adalah menjadi domba yang taat. Domba yang taat kepada perintah gembalanya. Dan gembala kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang kasih, kasih. Tuhan bilang nabur, nabur. Ishak dalam kondisi yang sulit, krisis, dia menabur. Karena dia menabur Bapak Ibu, dia menjadi kaya, kian lama menjadi kaya, bahkan dia menjadi sangat amat kaya. Tuhan udah bilang gini, kondisi pandemi, masa nabur? Ya iya, nabur. Kenapa? Tuhan memberikan perumpamaan seorang peladang. Seorang peladang itu pasti menabur nggak Bapak Ibu? Menabur benih nggak? Dia mesti nabur benih. Siapa yang rindu tahun penuaian terjadi dalam hidupnya, boleh angkat tangan. Yang angkat tangan mengerti bahwa dia sudah menabur, dia pasti menuai. Amin Bapak Ibu.
Kalau saudara sudah menabur, pasti menuai. Kalau saudara belum menabur, jangan mimpi saudara menuai. Amin. Kita harus menabur dulu baru menuai. Seorang peladang dia tahu, kalau dia nggak nabur, dia nggak mungkin bisa menuai. Kalau dia nabur dalam segala musim, dia pasti menuai dalam segala musim. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan rindu, taat. Tuhan bilang suruh nabur, nabur aja. Masalah tuaian Tuhan pasti berikan dalam hidup kita. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ada banyak orang berkata nih seperti ini, aduh saya mah gak perlu ibadah onsite, sekarang online aja, bisa pakai celana pendek, ibadah sambil ngopi lagi, sambil makan pisang. Pergi kamar mandi seenaknya. Bahkan yang kurang ajar Bapak Ibu, handphonenya dibawa ke kamar mandi. Sambil kencing dia ikut ibadah online. Ini kan tidak menghormati Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak bisa menghormati Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menjadikan saudara menjadi harta kesayangan Tuhan? Tuhan berkata, tapi kan saya udah cukup pastor nabur, kasih persembahan. Saya udah cukup pastor kasih perpuluhan, udah cukup. No, firman Tuhan berkata, dengar perintah Tuhan, dengar suara Tuhan, memperhatikan lebih penting daripada setiap persembahan. Amin Bapak Ibu. Hidup kita gak cukup cuman kasih perpuluhan persembahan kalau hidup kita gak benar. Kalau prinsip saya gini, selama hidupmu masih belum benar, engkau kasih perpuluhan percuma. Tapi kalau hidupmu sudah bertobat, engkau benar, engkau berikan perpuluhan. Saya percaya di Malaki 3, 10 dan 11 tergenapi dalam hidup saudara. Katakan bersama saya, hanya orang benar yang akan mengalami janji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jangan dipelintir untuk kenikmatan daging kita. Amin Bapak Ibu. Ingat baik-baik, firman Tuhan tidak bisa digunakan untuk memuaskan kedagingan kita. Tapi firman Tuhan itu memuaskan roh kita. Daging kita menderita, tapi roh kita pasti dikenyangkan oleh kemuliaan Tuhan. Saya minta maaf, saya datang gak khotbah yang manis-manis. Nanti saudara diabetes. Saya nggak khotbah yang berkat-berkat, nanti saudara kolesterol. Tapi saya rindu berkat yang benar, supaya saudara bisa nyata benar mengalami kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, Tuhan rindu kita memperhatikan. Bahkan tadi saya udah ngomong, Matius 3:10, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dicampakkan, dibuang ke dalam api. Lalu dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 kita tahu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan sebagainya. Kalau kata kasih diganti dengan kata Kristus, cocok nggak Bapak Ibu? Kristus itu sabar, Kristus itu murah hati, Kristus tidak cemburu, Kristus tidak memegahkan diri, Kristus tidak sombong, Kristus tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, Kristus tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, Kristus tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kristus menutupi segala sesuatu, Kristus percaya segala sesuatu, Kristus mengharapkan segala sesuatu, Kristus sabar menanggung segala sesuatu, Kristus tidak berkesudahan. Cocok nggak Bapak Ibu? Kalau nama Kristus diganti dengan nama kita, cocok gak Bapak Ibu? Waduh, masih jauh Pastor. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa lama kita percaya Yesus? Tapi ajaran kasih tidak pernah kita kerjakan. Mari selidiki, evaluasi hidup kita. Kenapa saya tidak diberkati? Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Kenapa Tuhan tidak pakai saya dengan maksimal? Ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan apa? Dosa dan kejahatan kita. Mari Bapak Ibu, jangan salahkan orang lain. Kenapa ya kok dia cepat banget dipromosi? Kenapa ya tiba-tiba dia jadi manajer? Kenapa ya tiba-tiba dia jadi leader? Kenapa? Jangan tanya kenapa. Kenapa saya tidak dipromosikan nama Tuhan? Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Harus ada yang diperbaiki. Jangan salahkan orang lain. Mulai berkaca dengan diri kita. Apa yang saya harus perbaiki supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan memakai hidup saya. Cara hidup kita Bapak Ibu harus seperti dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu kita rindu menjadi orang yang kudus, takut akan Tuhan yang benar.
Sebab mata Tuhan tertuju, kata Ayin di sana, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, berharap kasih setianya. Dan kalau orang mata Tuhan tertuju ke sana, artinya pertolongan Tuhan juga tertuju ke sana, Bapak Ibu. Dan juga cara kita mencari uang seperti Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu, bisa nggak kita dagang tuh yang jujur? Cari uang yang benar, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dagang, waduh, belum untung nih. Ya, kadang-kadang memang cian ini hauce secingping ya. Cuan itu memang hauce, Bapak Ibu. Tapi gini aja Bapak Ibu, nggak mau masa kita dagang bohong terus. Aduh, ini mah modalnya 15.000, padahal kita beli 4.000 ya Bapak Ibu. Nggak perlu kita bohong seperti itu. Demi mencari keuntungan, ingat, hidup dan mati seseorang ditentukan oleh lidah. Kita pelayanan hebat tapi masih suka berbohong dalam dagang. Itu kurang baik Bapak Ibu. Gini aja, daripada bohong, waduh kalau kamu beli itu 5.000, saya belum bisa ganti mobil baru lah. Ayo tambahin lagi lah, jangan segitu. Udah gak usah bohong. Kalau kamu begitu, kapan saya bisa beli rumah baru nih, saya masih ngontrak terus, janganlah untung segitu. Aduh untung saya tipis, udah gitu aja Bapak Ibu. Lebih baik jujur daripada kita gunakan mulut kita untuk menipu dan merugikan Tuhan Bapak Ibu ya. Mari dagang dengan benar. Jangan menipu, jangan merugikan ya. Jangan terlena dengan investasi-investasi Bapak Ibu. Sebab begini aja, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin Bapak Ibu. Ingat, ingin cepat menjadi kaya itu salah, itu berdosa. Kita pinginnya cepat-cepat. Orang Kristen tuh maunya yang cepat, embat, sikat, dapat, pingin yang legit-legit Bapak Ibu. Tapi Tuhan, hati Tuhan mencintai proses. Amin. Dari yang kecil, setia, Tuhan bawa makin naik, makin naik, makin naik. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu juga cara kita berpikir, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua. Dan perhatikan baik-baik. Pastor, keuntungannya apa? Saya melakukan seperti gini Bapak Ibu. Kalau kita lakukan firman Tuhan, bukan hanya Tuhan yang untung, tapi kita anaknya juga pasti diuntungkan. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya, otomatis. Kalau Tuhan diuntungkan, saya pasti diuntungkan. Baca baik-baik. Mazmur 37 ayat 2, 3 sampai 26. Perhatikan baik-baik. Orang yang hidupnya benar itu berkatnya kekal. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu melayani Tuhan. Anak-anak muda melayani Tuhan. Saudara bukan menabur untuk dirimu sebenarnya. Saudara sedang menabur untuk generasimu. Bapak Ibu orang tua yang melayani Tuhan, saudara sedang menabur buat anak cucumu. Dan saya percaya, orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Sehingga apa yang Bapak Ibu terima, itu anak dan cucu juga akan terima. Amin. Terima berkat yang kekal yang luar biasa. Siapa yang mau benahi cara kerja, dagangnya, cara hidupnya, boleh angkat tangan. Dan saya percaya selama saudara benar, berkat yang benar yang luar biasa nyata dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan rindu kita menjaga keintiman dengan Allah. Melekat sama Tuhan. Kalau kita lekatkan tangan kita, boleh sama-sama Bapak Ibu seperti ini. Kalau saudara lekatkan sekali, coba lihat kanan kiri, ada celah enggak? Nah, kalau ada celah berarti ada iblis yang masih bisa masuk dalam hidup saudara. Seperti itu deh filosofinya. Kalau saudara lekatkan baik-baik, jangan biarkan. Semakin saudara dekat sama Tuhan, semakin saudara dekat dengan anugerahnya. Otomatis. Tapi kalau saudara sudah merasa bisa, merasa mampu, bukan Tuhan yang menjauh dalam hidup saudara. Tapi saudara yang sedang menjauhi Tuhan sebenarnya. Jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa rohani, saya ini udah rohani banget. No, kita ini masih jauh. Kita harus terus belajar. Semakin kita belajar, semakin kita bertumbuh. Boleh pegang perutnya sama-sama Bapak Ibu? Jangan tambahkan lemak.
Tapi mari tambahkan iman dan pengenalan akan Tuhan. Ibadah sesama tim pelayanan, saya sering marahin pemusik saya. Kalian ini baru latihan ngomongin babi, nasi campur segala macam. Ya ampun, ibadah baru mau mulai nih. Nanti habis ini kita ke Aliong ya, kita ke Ahua ya. Belum ibadah udah ngomongin nasi campur. Aduh Tuhan Yesus. Ya, jangan cuma perut yang dipikirkan, tapi perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Makanan aja deh. Ini ada diskon nih, aduh ini segala macam. Aduh Tuhan Yesus. Ya, mulai ketawa, yang ketawa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, mulai melekat sama Tuhan. Ingat, semakin kau jauh dari Tuhan, yang dekat siapa? Iblis dan teman-temannya. Ya, kalau orang seberang bilang Saiton, Pak. Ya, saya mau katakan gini. Saudara dekat sama Tuhan pasti diuntungkan. Makin dekat sama Tuhan pasti diuntungkan. Ya, semakin jauh sama Tuhan pasti saudara rugi besar. Ya, makanya kita harus memiliki pengenalan Allah dengan benar. Filipi 3:10 yang kukendaki yang mengenal Dia. Kata mengenal adalah yada ginosko. Pengenalan akan Tuhan itu dibangun, dilatih. Efesus 1 ayat 17 dan 19 kita mesti baca firman Tuhan dan minta roh hikmat dan pewahyuan dengan benar supaya menjadikan mata hati kita benar, mengerti pengharapan yang benar di dalam Tuhan dan berjalan dalam kuasa kedahsyatan Tuhan. Katakan bersama saya, orang benar berjalan dalam mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pasti ada mujizat. Pastor, mujizatnya belum terjadi. Ujung-ujungnya, kalau sudah di ujung, mujizat pasti terjadi. Jadi kalau belum di ujung, mujizat belum terjadi. Ikut Tuhan Yesus itu pasti happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Udah gitu aja. Yakini, ikut Yesus itu pasti happy ending kok. Orang matinya masuk surga kan happy ending Bapak Ibu. Pasti di ujung-ujung mau bayar ini, udah berlutut sujud aja minta ampun. Saya berdoa. Pagi ini yang punya hutang lunas. Yang bilang amin ketahuan punya utang. Ya ingat, jangan ngejar gaya hidup. Seberapapun gajimu, kalau saudara punya uang sebanyak apapun cuman mau gaya hidup gak akan cukup. Gak akan cukup, ingat. Jangan ngejar gaya hidup. Ya istri-istri ya, Pak pokoknya harus pakai tas Bottega, udah pakai Lutega aja. Ya, sama kok beli yang di Sunda-Sunda tuh kan ada tas-tas anyaman sama kok Bapak Ibu. Ya, ya hidup dan mati tuh, aduh Bapak Ibu udahlah. Gak usah ngejar-ngejar yang brand-brand, merek-merek Bapak Ibu. Udah saya kalau gak dikasih jemaat mah saya gak akan pakai Bapak Ibu. Sebelum pandemi jemaat nabur H1 Hyundai itu saya bilang, kita pembangunan ya sorry, mobil yang kamu tabur kan saya jual buat pembangunan. Itu kan buat gereja, buat pesta. Enggak perlu, saya pakai mobil tua aja bisa. Gak perlu pakai mobil-mobil begitu. Yang penting kita butuh pembangunan, kita jual aja. Ya, kamu udah nabur, kamu rela. Dan kamu akan menuai dengan luar biasa. Ya, gak perlulah Bapak Ibu. Gembala lah pakai motor butut, pakai mobil butut. Orang lain gak bilang, wah pendeta kurus naik motor, dibilang kurang diberkati. Pendeta gemuk naik mobil apat, makan duit perpuluhan, duit persembahan. Repot Bapak Ibu. Jadi pendeta itu memang gak enak. Tapi bagian dari kita adalah menyangkal diri dan memikul salib. Ingat, kita nggak bisa jaga hati dan mulut orang. Tapi yang kita bisa jaga adalah hati dan mulut kita. Kalau kau bisa punya sikap hati yang benar, orang merendahkanmu, pegang firman Tuhan. Siapa yang direndahkan, pasti ditinggikan. Jadi kalau lagi dijahatin orang, udah simpan aja di hati. Makasih Tuhan. Kalau perlu saudara minta maaf, tapi kan saya nggak salah, minta maaf aja. Sikap hati yang benar, menentukan dirinya, dipakai Tuhan dengan benar. Jangan baru diomongin berantem sedikit, lalu ngumpulin teman, saya ngalamin ini nih, kita harus balas dendam. Nggak usah Bapak Ibu, ya, nggak usah. Biar Tuhan yang memberkati dia. Saya beberapa kali ditemui oleh beberapa pengusaha, ada artis yang utang sekian miliar, nggak dibayar, hilang. Lalu, waduh pastor, saya doain tuh orang itu tambah susah deh. Saya bilang sama dia, kalau dia susah gimana bayar utang sama kamu? Saya bilang. Jangan dikutuki, berkati artis itu. Supaya kalau dia diberkati, dia bisa cicil utang, bahkan lunasi. Oh gitu ya Pastor? Iya. Dan puji Tuhan dalam 3 tahun bisa dilunasi. Amin Bapak Ibu. Makanya kita tuh, kadang-kadang orang Kristen ya unik ya, punya utang lupa ingatan. Ya, ditagih marah-marah, aduh Tuhan Yesus ya.
Banyak yang seperti itu. Tapi berdoa saja yang baik buat orang lain, maka doamu yang baik pasti juga terjadi yang baik dalam hidup saudara. Ya, ingat Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau nggak pernah baca firman Tuhan, otomatis nggak punya iman. Kalau nggak punya iman, nggak punya pengharapan. Makanya mudah sakit hati, gampang tersinggung, suka marah-marah, gampang baperan. Betul atau betul? Ya, karena kurang baca firman Tuhan, berarti tidak punya iman, tidak punya kekuatan, tidak punya pengharapan. Katakan bersama saya, nearness likeness. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya serupa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada 4 pesan buat setiap kita. Yang pertama Bapak Ibu, di kondisi seperti ini banyak merendahkan diri bawah kaki Tuhan. Udah banyak melakukan sabat. Aduh saya work from home, WFH, aduh gak enak deh. Udah kerjaan saudara mungkin sedikit atau WFH banyak PR gitu. Tapi sempatkan diri kita kalau banyak di rumah atau ada yang isoman mandiri Bapak Ibu, isolasi mandiri. Ayo gunakan waktu itu buat sabat buat Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Yang kedua, minta ampun sama Tuhan. Kenapa kita mesti minta ampun? 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dosa kita disucikan, kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, minta kesempatan kedua sama Tuhan untuk pemulihan keluarga. Jangan duit mulu. Bapak Ibu punya duit banyak tapi nggak diselamatkan untuk apa? Dan saya banyak ketemu nih. Indra Kes hubungi saya beberapa waktu yang lalu. Pastor hilang semuanya. Enggak apa-apa saya bilang. Untung dia enggak nabur ke saya Bapak Ibu. Kalau nabur ke saya kita habis juga ini. Kan katanya akan dimiskinkan. Saya bilang gini. Puji Tuhan harta dunia hilang dalam hidupmu. Jadi engkau bisa tahu. Harta yang terbesar dalam hidupmu adalah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya ketemu banyak orang yang bangkrut di tengah-tengah pandemi ini. Saya bilang kamu belum bangkrut. When you have Jesus Christ, you have everything. Because Christ is more than enough. Kalau engkau punya Yesus, engkau punya segalanya. Dia sumber pertolongan, dia sumber kunci berkat, dia sumber segalanya. Bapak Ibu, amin. Dan Yesus adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Saudara yang keempat, ingat dalam hidup ini, jangan punya agenda lain. Taat dan kerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Dan saudara kan seperti Daud. Seperti Yusuf. Daud terkenal tidak pernah kalah perang. Artinya tidak pernah salah. Kenapa? Sebelum dia melangkah, dia tanya sama Tuhan. Dia konfirmasi sama Tuhan, baru dia melangkah. Jangan investasi, teman saya untung. Dia untung. Kalau Tuhan gak berkenan, saudara gak mungkin untung. Tapi kalau Tuhan berkenan, susah payah tidak menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang, jadi cuman Tuhan yang bisa bikin saudara kaya. Gak ada yang lain. Jangan lihat orang lain, dia cuannya besar. Belum tentu saudara cuan. Tapi kalau Tuhan suruh saudara pergi, seperti Musa. Musa berkata, kalau Tuhan gak suruh ke sana, buat apa saya ke sana? Tapi kalau Tuhan suruh ke sana, pasti ada kasih karunia. Mari bangkit berdiri. Datang sama Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari pejamkan mata kita berdoa. Saya minta maaf, saya sungguh tidak lebih dari setiap Bapak Ibu. Saya sungguh tidak lebih dari setiap Bapak Ibu. Tapi kerinduan kami, hatimu kembali kepada Tuhan. Selubung yang membutakan engkau dibukakan. Dan kau kembali berlutut dan berkata, Tuhan, aku memerlukan engkau dalam hidupku. Jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa aman Bapak Ibu. Tapi terus berpengharapan kepada Tuhan.
Jika pagi ini kau berkata, Tuhan, banyak yang harus aku perbaiki dalam hidupku. Ampuni aku. Dan aku sungguh mau bertobat. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kejarlah dalam hidup ini. Bukan bagaimana untungnya saya apa. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan diuntungkan dalam hidup kita? Kejar bagaimana Tuhan diuntungkan dalam hidup kita. Bagaimana kita melayani, menguntungkan Tuhan. Dan waktu engkau bekerja buat Tuhan, percayalah, jerih-lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun orang lain tidak lihat, tapi Tuhan lihat apa yang kau kerjakan. Mari bangun jam doa. Punya hati nurani yang benar. Yang murni, motivasi yang benar. Mari perbuatan tangan kita, pekerjaan kita mesti bersih. Jangan lagi nipu orang, jangan lagi merugikan orang. Belajar kerja jujur, memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, mari bangun keintiman dengan Tuhan. Bapak, kami rindu firman Tuhan ini tergenapi di gereja ini. Tanda-tanda heran dan ajaib terjadi. Kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Yang berbeban Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa untuk ledakan jiwa anak-anak muda terjadi di tempat ini. Generasi Gideon dan Yeremia dinyatakan di gereja ini. Dan bangsa-bangsa akan datang ke gereja ini. Raja-raja akan datang. Bahkan bukan raja, bahkan yang belum jadi raja, sikap hatinya benar, Tuhan buat jadi raja di gereja ini. Anak-anak rohani berdatangan dan kekayaan bangsa-bangsa dicurahkan di gereja ini. Hambamu selesai, tapi kami percaya Tuhan akan bekerja lebih dahsyat. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.